Doain juga supaya Muhammad Sultan Al-Fatih menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu sehat jasmani rohani, tidak kurang satu apapun, ganteng seganteng Nabi Yusuf, terpuji seperti Nabi Muhammad, dan juga kaya seperti Nabi Sulaiman. Kemudian akhirnya 9 bulan dikandung dengan Bibi Sultan keluar dan sekarang kayak udah bebas untuk gerak dan tengkurap. Hal yang pertama yang setelah wanita melahirkan adalah tangan tengkurap. Seperti apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pemirsa. Apa namanya? Pemirsa juga kan Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih para pemirsa yang udah doainnya ini. Alhamdulillah udah lahiran secara normal Muhammad Sultan Al-Fatih. Doain juga supaya Muhammad Sultan Al-Fatih menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu sehat jasmani rohani, tidak kurang satu apapun, ganteng seganteng Nabi Yusuf, terpuji seperti Nabi Muhammad, dan juga kaya seperti Nabi Sulaiman, kaya dalam segala hal, kaya hati, kaya iman, kaya kecerdasan dan sebagainya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Seperti apa nih itu kan bisa dikatakan kayak sekarang udah akhirnya udah nantikan 9 bulan, akhirnya sudah ada juga nih wujud dan ketemu sama penantian yang 9 bulan. Iya, jadi seneng banget ya pemirsa. Jadi kalau alhamdulillahnya udah lengkap nih menjadi seorang wanita. Udah pernah ngerasain hamil, udah pernah ngerasain muntah-muntah, ngidam, dan sekarang udah lahiran normal lagi. Jadi itu udah lengkap banget sebagai wanita. Nyai bersyukur, dan sekarang udah bisa pakai baju yang kecil lagi. Terus udah bisa, bener kata mbaknya tadi, bisa bobok tengkurap ya. Nah kemarin juga dari BWC juga ada ini nih langsung masas pasca melahirkan, jadi udah dimasas semuanya, udah enak, udah nyaman. Terus ada tengkurap juga, nggak cuman masas badan, jadi masas untuk menyusui juga udah dipijat juga payudaranya, dan alhamdulillah asinya juga banyak ya. Jadi senang banget deh sekarang, bersyukur. Pas kamu melahirkan nih Nyai, walaupun seminggu tapi Nyai sebelumnya kan memang sudah banyak pengalaman Belajar privat. privat. Seperti apa nih Nyai untuk kesiapan ngurus baby sultannya sendiri? Nah, ngurus baby sultan memang Nyai sengaja bersama Kang Mas Papa dan juga keluarga besar untuk tidak memakai babysitter dulu nih, supaya Nyai menjadi lebih paham lagi gitu step by stepnya, dari dia bangun, dari dia masih harus berjemur, sebelumnya harus dikasih lotion dulu buat sunblocknya. Terus abis itu setelah berjemur didinginin dulu, terus baru mandiinnya pun juga ada step by step ya. Disiapin air panasnya dulu di dalam bak khusus, udah gitu disiapin juga perlaknya, terus anduknya, terus yang buat bajunya nanti ganti, disiapin alat-alatnya kayak hand bodinya, kayak minyak telonnya, terus udah gitu bedaknya, baby kolonnya, baby oilnya, sampai pijat bayi punya ya udah bisa gitu. Jadi itulah alasannya ingin merawat sendiri sampai dengan usia 1 tahun. Jadi supaya lebih membangun bonding atau keterikatan hubungan batin ibu dan anak. Bisa dikatakan tidak terlepas dari dukungan suami juga. Otomatis kayak ngebagi dua dong nih kerjaan anak dan seperti apa Nyai gitu kan. Untuk Kang Mas Papa sendiri seperti apa sih? Nah, apa nih? ya kalau sekarang kan masih jam kerja ya. Kalau kemarin-kemarin tuh hampir 24 jam memang dampingin Nyai selama 9 bulan. Jadi sekarang udah alhamdulillah udah lahir, sekarang waktunya udah kerja. Jadi ya kalau sekarang masih jam kerja, ya sekarang waktunya buat Kang Mas Papa kerja. Tapi nanti kalau udah jam 8 malam ke atas gantian tuh Nyai istirahat ngurusin baby sultan, Kang Mas Papanya yang jagain sampai dengan pagi subuh ya. Seperti apa untuk kayak ngasih ASI juga memang harus 2 jam sampai 3 jam sekali. Nah, seperti apa untuk kayak semacam ya pumpingnya juga gitu kan, untuk persiapan kayak kita istirahat biarkan anak sama sang suami karena sudah ada stok ASI. ASI. Seperti apa untuk membagi part seperti itu?
Nah, kalau misalnya dari dokter anaknya sendiri itu harus sejam sekali ya. Entah 50 cc, entah berapa cc itu harus dikasih asupan ASI-nya supaya perutnya nggak kosong. Terus sama harus dijemur tiap pagi supaya tidak sakit kuning nanti. Nah, kalau untuk tadi kan udah jam-jamnya sejam sekali minum ASI. Terus kalau misalnya babynya nangis ya 3 jam sekali ganti pampers gitu. Terus cara bersihinnya juga udah belajar bersihin baik pipisnya, baik pupnya gitu. Kang Mas Papa juga udah belajar, jadi udah sama-sama tahu gitu, dan gerakannya juga ada tekniknya khusus. Kayak bedong, karena kan otomatis bayi itu masih perlu bedongan atau mungkin nggak sih menurut Nyai sendiri? Nah, sekarang ada beberapa literatur ya, kalau zaman dulu harus dibedong. Dibedongnya pun harus kenceng supaya, kalau zaman dulu nih, versi zaman dulu, supaya kakinya nggak bengkok, nggak X, nggak O gitu. Tapi sekarang dengan dokter anak yang versi sekarang itu boleh dibedong tapi jangan terlalu kenceng agar supaya malah lebih leluasa gitu. Nah, kalau Nyai sih karena kita udah milenial ya, udah di zaman sekarang ya, kita pilih yang dokter anak zaman sekarang gitu. Jadi tetap dibedong tapi nggak terlalu kenceng gitu, jadi leluasa. Terus kalau malam pun kalau bisa nggak usah dibedong ya, takutnya kalau dibedong itu nanti bedongannya udar tuh kelepas, orang Jawa ya bedongannya lepas malah masuk di hidungnya, ketutup hidungnya nanti. Jadi biarkan pakai baju biasa, baju tidur biasa tanpa dibedong. Karena kalau misalnya dia nenen pun, kalau pas dia ngantuk-ngantuk, kalau nggak nyaman dia bisa begini gitu, tangannya bisa begini. Tapi kalau dibedong dia nggak nyaman, malah nanti hidungnya ketutup punting, maaf ya, apalagi punyanya gede kan jadi ketutup. Tapi Nyai sendiri ini kan bisa dikatakan orang Jawa nggak lepas dari adat. Benar. Dulu kan ada popok, tapi popoknya yang bukan popok yang sekarang, popok kain. Oh iya. Pempas. Heeh. Nyai sendiri memang perlu apa tidak perlu sih untuk menggunakan kayak gurita? bukan, kayak popok. Hah? Popok yang Oh gitu iya loh, iya Nyai, iya yang iya dulu iya gitu. iya Nah, iya iya. seperti apa sih Nyai? Nah, Padahal kan Nyai kan orang Jawa nih. iya gitu kan. iya. Seperti apa? Nah, kalau Nyai tuh popok punya, popok yang itu, yang begini, yang kain punya, terus yang kayak gurita juga punya. Cuman kata dokter yang sekarang, popok begini nggak usah, gurita nggak usah, karena alasannya adalah kesehatan perut, nanti dia terlalu kenceng gitu katanya. Cuman sih Nyai mengcombine lagi, mengcombine lagi, pampers tetap. Terus kalau misalnya, sini kan sekarang cuaca agak panas ya, jadi pakein popok yang itu, habis pampers pakai ini tuh, nggak usah pakai baju lagi, nggak usah pakai bawahan, tapi atasan tetap gitu. Nah, kalau yang gurita memang agak lama makainya, jadi Nyai beli tapi belum dipakai. Habis kan ribet begini-begini. Nyai pakainya malah gurita yang buat Nyai sendiri, yang buat ibunya itu kan ada yang buat ngecilin. Iya, Bapak tahu. Nyai bisa dikatakan memang kan Nyai kan orang Jawa, nggak lepas juga dari budaya gitu kan. Kalau orang Jawa kan harus minum jamu, harus dibebet, karena emang itu untuk bikin singset katanya, karena melahirkan adalah perutnya yang membesar gitu kan, supaya dikecilin kan otomatis kayak harus ada jamu, harus ada segala macam. Nyai melakukan hal itu nggak sih untuk? Iya, jadi kayak tadi sebelum ke dokter kan Nyai udah pakai dari tadi subuh ya, udah pakai dulu tuh bebetan, terus pakai parem-parem, pakai jamu-jamu yang di perut udah, terus pakai gurita yang buat ibu udah. Cuman tadi waktu pas udah di rumah sakit, daripada nanti smelly ya, bau jamunya nyengat banget, Nyai mandi lagi, jadi udah nggak dipakai lagi biar istirahat juga, nggak sesek ya. Karena kalau tetap pakai gurita tuh terus langsung kasih ASI, nanti sesek, produksi ASInya nanti berkurang kan. Terus kalau yang di rumah nih ada tapel khusus yang buat jidat, terus parem yang khusus buat kaki juga ada. Terus kalau setiap sore minum jamu 40 hari gitu.